Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan belajar mengenai materi fisika. Di video kali ini saya akan fokus untuk pemahaman konsep-konsep fisika. Terutama di video ini kita akan belajar tentang materi vektor. Ya, vektor. Saya rasa untuk mempelajari vektor ini nanti adik-adik atau teman-teman wajib mengetahui konsep-konsep dasar daripada vektor. Nah, untuk belajar vektor ini ada satu konsep yang adik-adik harus pahami, ya, yang harus adik-adik pahami. Mungkin di tingkat SMP dulu sudah pernah dipelajari tentang trigonometri, ya. Jadi di trigonometri konsep-konsep yang ada di situ, contohnya kesebangunan, itu bisa dipakai untuk memahami vektor nanti, ya. Oleh karena itu untuk video ini saya akan fokus membahas tentang konsep-konsep dasar tentang trigonometri sehingga nanti adik-adik bisa memiliki pemahaman yang bagus tentang vektor, ya. Oke, kita coba belajar vektor, ya. Vektor. Nah, di vektor ini ya, yang harus adik-adik paham yang pertama adalah trigonometri, ya. Nah, di trigonometri ini ada satu konsep yang namanya kesebangunan, ya. Adik-adik harus paham tentang kesebangunan. Lalu yang kedua juga adik-adik harus paham tentang konsep tentang sudut-sudut istimewa, ya. Sudut-sudut istimewa, ya. Adik-adik harus memiliki dua kemampuan ini sehingga nanti pada saat kita masuk di materi inti di vektor, konsep-konsep yang adik-adik pahami dari sini bisa diterapkan di sini di vektor, gitu, ya. Oke, yang pertama kita coba membahas tentang kesebangunan, ya. Kesebangunan. Kalau berbicara tentang kesebangunan, misalnya saya punya satu segitiga, ya, seperti ini, ya. Ini contoh segitiga. Ini adalah sisi A, ini B, lalu ini adalah C. Nah, di sini adalah sudutnya theta, ya. Nah, kalau misalnya di sini nilai A itu saya kasih 3, ya. Lalu B-nya 4. Kira-kira C-nya di sini berapa, ya? Ya. Kira-kira adik-adik bisa paham tidak berapa C di sini? Untuk mencari C di sini bisa menggunakan persamaan, bisa juga tidak, ya. Bisa kita menggunakan, kalau ini kira-kira persamaan apa yang kita pakai? Nah, tentunya di SMP adik-adik sudah pelajari tentang persamaan trigonometri, persamaan Pitagoras, ya. Jadi kalau kita mau cari C-nya, ya. Nah, sebelum kita masuk persamaan ini, kira-kira di sini berapa? Tanpa hitung pun kita bisa tahu bahwa di sini adalah 5. Gitu, ya. Sisi miring ini adalah 5. Nah, benar tidak kita dapat 5 di sini? Kita bisa hitung dengan persamaan Pitagoras, ya. Kalau C kuadrat berarti A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Jadi kalau kita cari C-nya berarti ini diakarkan, gitu, ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kan ini hanya berapa? Akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya, tambah 4 kuadrat. Berapa ini? 9 tambah 16, ya. Ini akar, berarti akar 25 sama dengan 5. Benar, ya? Cocok, ya? Di sini 5, di sini kita dapat tadi 5. Nah,
seandainya segitiga ini saya perbesar, ya, segitiga ini saya perbesar. Misalnya saya perbesar seperti ini. Semua sisi ini saya kalikan dengan angka 2, ya, contoh. Jadi persamaan ini segitiga ini saya perbesar. Misalkan segitiga ini jadi seperti ini. Nah, ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini theta. Saya perbesar, misalnya di sini 6, di sini 8. Kira-kira C-nya berapa? C-nya pasti 10. Ya loh? Tahu dari mana? Ya. Tadi kan awal di sini kan 3 hanya. Ya, awal di segitiga ini B-nya 4, C-nya 5. Semua sisi ini saya kalikan 2. Kalau A ini saya kalikan 2, 3 saya kalikan 2, kan hasilnya 6, ya. B-nya saya kalikan 2 juga. 4 kali 2 8. Lalu C-nya juga pasti harus kali 2, ya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Benar tidak 10? Bisa kita hitung dengan persamaan ini, gitu. Berarti C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ya. 36 tambah 6 4. Akar 100. Berapa akar 100? 10. Ya. Jadi ini cocok dengan yang ini, ya. Nah, itu fungsinya kesebangunan. Kalau ini saya kalikan misalnya di sini 9, ya. 9 di sini 12. Di sini berapa? Pasti 15, ya kan? Pasti 15 gitu. Jadi adik-adik bisa coba, bisa dihitung sendiri. Lalu misalkan ini segitiga yang pertama, ya. Lalu misalnya ada segitiga seperti ini. Contoh, ya. Segitiga seperti ini. Di sini 1, di sini 2. Di sini kira-kira berapa? Ya. Berapa di sini kira-kira? Pasti akar 5, kan? Ya kan? Dapatnya dari mana? 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 5. Nah, ini A, ya. Di sini sorry. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan akar 5. Contoh di sini sudutnya adalah alfa. Lalu segitiga ini saya perbesar lagi, ya. Perbesar. Contoh. Nah, perbesar seperti ini. Ya. Lalu di sini 2. Di sini 4. Berapa di sini? Kira-kira. Ini sini A-nya 2, ya. B-nya 4. Sini tetap alfa, ya. A-nya 2, B-nya 4. Kira-kira C-nya berapa? C-nya sudah pasti adalah 2 akar 5. Ya, 2 akar 5. Kalau teman-teman tidak percaya bisa dihitung, ya. Ini kan 1 di sini, kan? 1. Di sini kan pasti ada angka 1. 1 akar 5. Ini 2. Pasti di depan akar 5 ini ada 2. Ya. Kalau kita hitung, pasti hasilnya sama. Coba kita hitung, ya. Kita coba hitung. Pakai persamaan Pythagoras, ya. Berarti C sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya kan? Ini kan 2 kuadrat berapa? 4, ya. 4 kuadrat 16, kan? Berarti ini akar 20. Kalau akar 20 kita sederhanakan, berarti akar 4 dikali akar 5, ya. Berarti akar 4 kali akar 5. Berapa akar 4? 2. 2 akar 5, ya. Nah, ini cocok dengan yang di sini, ya. Nah, kalau teman-teman lihat pasti sama begitu, ya. Contoh lagi, misalnya segitiganya begini, ya.
Di sini alfa, di sini 3, di sini 6, ya kan? Berapa di sini kira-kira? 3 kan? 6 gitu ya. Pasti sama dia. Begitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang kesebangunan, syaratnya yang pertama adalah sudutnya harus sama. Gitu. Kalau sini sudutnya theta, ini juga harus theta. Ya, kalau alfa ya alfa juga. Tetapi kalau ketika sudutnya berbeda pasti tidak sebangun begitu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat antara segitiga yang ini yang kita sudah kerjakan tadi dengan segitiga ini kan sama dia, ya toh, sama. Kalau kita lihat perbandingan sisinya, ya kan? Kalau kita lihat perbandingan sisinya, misalnya A per B, berapa ini? 3/4. Nah, ini A per B. Kalau kita lihat di sini kan, kalau kita mau lihat perbandingan sudut A dan B-nya, A per B-nya, A-nya 6, B-nya 8. Kalau kita perkecil ini kan, hasilnya 6/2 kan 3, 8/2 4. Ini sama juga dengan yang di sini. Artinya ketika sudutnya sama, maka segitiga ini pasti sama, gitu. Walaupun angkanya besar, gitu ya. Lalu ini juga begitu, seperti itu juga pasti sama, ya. Ya, untuk yang konsep yang pemahaman yang pertama tentang kesebangunan ini, saya harap adik-adik bisa memahami sehingga nanti ketika mengerjakan soal-soal di vektor, adik-adik tidak perlu capek menghitung, ya. Asalkan sudah tahu konsep-konsep dasarnya, nanti selanjutnya adik-adik bisa mengembangkan sendiri. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.